Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online di rumah kita masing-masing. Tapi kita tetap percaya bahwa Yesus ada di rumah-rumah kita semua pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kalau bukan karena kebaikan-Mu Tuhan, kami tidak ada di pagi ini dengan nafas yang baru, dengan kehidupan yang baru. Dan kami yakini ya Bapa, Engkau menyediakan juga berkat-berkat yang baru di sepanjang hari yang akan kami lewati. Kami memulainya ya Bapa dengan beribadah, dengan memuji, memuliakan, dan bersyukur. Karena betapa baiknya Engkau, kasih-Mu yang tak pernah ada habisnya. Dan Engkau selalu mengawasi kami kemanapun kami pergi. Engkau selalu menyertai kami, Engkau memberkati kami, melindungi kami, dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Amin.
saja. Dia akan memberi kita kemenangan. Dia akan memberi kita kegirangan. Ku terima janji Allah. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. kita menyambut, kita memperingati hari kelahiran Juru Selamat kita. Bulan juga di penghujung tahun 2020. Biarlah selama tahun ini kita tetap dilipat gandakan akan kebaikan, akan kasih karunia, berkat yang berlipat-lipat ganda boleh memenuhi kebutuhan keluarga kita. Dan mau kita sambut lahirnya Juru Selamat tidak hanya di bulan ini, tapi kita mau sambut selalu, setiap hari. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup
terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap Puji Tuhan, Shalom, saudara semua dan sidang jemaat GBT Duren Sewu. Saya percaya hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Sesuatu yang luar biasa pasti terjadi dalam hidup kita. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Pastor Riko yang boleh memberikan kami kesempatan, boleh membagikan firman Tuhan di tempat ini. Satu kehormatan bagi kami dan saya bersyukur sekali dengan Pastor Riko. Saya mengenal sudah cukup lama sekali dan hari ini boleh mengembalakan di tempat ini. Saya betul-betul bersyukur dan saya merasa bangga sekali karena sudah mulai muncul generasi muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan terima kasih buat kesempatan saya boleh membagikan berkat
buat saudara. Sebelum kami bagikan berkat firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi semua dalam under control Tuhan. Semua dalam rencana Tuhan. Dan kami percaya rancangan-Mu dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu adalah rencana yang terbaik. Sebab itu pagi hari ini Tuhan kami rindu mendengar isi hati-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Bukan hanya hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, juga setiap kami para pendengar, para jemaat Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan tayangan ini Tuhan. Kami percaya kami akan diberkati. Karena Tuhan mengaruniakan rema atas setiap kami. Bahkan pengertian-pengertian yang baru. Supaya kehidupan kami berubah. Kehidupan kami dipulihkan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Hari ini dari awal hingga pada akhir. Engkau sendiri yang berbicara Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sang Raja di atas segala raja. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, kita berjumpa. Ya, ini mungkin kali yang kedua saya berdiri di tempat ini. Waktu lalu sempat saya sampaikan di anak-anak muda. Dan saat ini saya berdiri di tempat ini, saya rindu juga memberkati sidang jemaat di tempat ini. Dan saya tetap tidak keluar karena dari tema yang sudah dicanangkan, visi yang dicanangkan bahwa tahun ini visinya multiplikasi. Ya, jadi saya akan sampaikan firman Tuhan hari ini tentang multiplikasi. Memang dalam firman Tuhan tidak ada kata multiplikasi. Ya, kata multiplikasi itu boleh saya katakan sesuatu yang berlipat ganda yang dihasilkan. Dan saya percaya untuk terjadi yang namanya multiplikasi itu harus dimulai dari kehidupan setiap kita. Ya, ini memang visi dari gereja sidang jemaat Tuhan yang terdiri dari jemaat Tuhan. Gereja akan mengalami satu multiplikasi pelipat gandaan apabila jemaat juga mengalami secara individu, mereka mengalami multiplikasi. Dan seseorang yang bisa mengalami multiplikasi itu dimulai dari buah yang dihasilkan dari kehidupannya. Di dalam firman Tuhan banyak sekali dicatat, bahkan Yesus pun banyak kasih perumpamaan-perumpamaan tentang kehidupan kita yang harus terjadi yang namanya multiplikasi, yaitu dimulai dari apa? Berbuah. Nah, oleh sebab itu kita hari ini belajar, sebelum kita menikmati multiplikasi, saya katakan multiplikasi itu akibat. Ya, akibat. Akibat dari apa? Dari kehidupan yang berbuah. Jadi yang menjadi inti sebenarnya untuk kita bisa menjadi mengalami yang namanya multiplikasi, tidak bisa tidak kita dari secara individu, sekali lagi kita tidak berbicara global dulu deh, nggak usah gereja jauh-jauh, tetapi dari semua kita per personal, setiap jemaat Tuhan, untuk terjadi satu multiplikasi dalam gereja apabila jemaat ya masing-masing mereka berbuah. Saya boleh katakan berbuah. Nah, kalau kita di dalam firman Tuhan jelas sekali, kalau berbuah itu ya kalau kita tanam satu biji ya benih buah, katakanlah itu buah jeruk, ya kalau kita tanam lalu bertumbuh dan pasti menghasilkan apa? Buah lagi. Dan saya percaya yang dihasilkan tidak satu buah lagi, tetapi ada banyak buah. Dan di dalam buah itu ada benih-benih lagi, biji-biji. Nah, itu yang namanya multiplikasi. Ada pelipat gandaan. Dari sebuah biji benih bisa menghasilkan banyak benih yang lain. Ya, bukan yang lain, bukan jenis yang lain, tetap benihnya buah jeruk. Ya, sesuai dengan benih apa yang kita tanam. Nah, baru itu terjadi yang namanya multiplikasi, demikian juga kehidupan kita. Nah, kata multiplikasi sebenarnya pelipat gandaan itu sudah memang Tuhan di kitab Kejadian itu sudah Allah tuliskan saat Allah menciptakan manusia.
Ya, kita baca saja di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Saya bacakan buat kita semua. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas dikatakan di sini ditulis memang beranak cuculah dan bertambah banyak. Kalau saya coba buka di New King James, itu lebih jelas dikatakan di dalam bahasa Inggris itu jauh lebih jelas dikatakan di sini. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Beranak cucu ini digambarkan apa? Be fruitful, berbuah-buahlah, hasilkan buah, dan dikatakan multiply, multiplikasi baru terjadi. Jadi selama tidak berbuah, multiplikasi tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu kita fokus pagi hari ini kita belajar apa? Bagaimana kita berbuah. Dan kata berbuah ini sangat penting. Nah, saya coba buka kata be fruitful itu dalam bahasa aslinya adalah parao. Artinya fruitful, berbuah, grow, bertumbuh, increase, bertambah, meningkat. Ya. Jadi be fruitful, parao itu artinya apa? Bertambah, berbuah. Jadi kehidupan kita sebagai anak Tuhan, saya boleh katakan, kita harus menghasilkan buah. Kekristenan kita sebenarnya bisa signifikan, saya boleh katakan seorang Kristen, hidupnya bisa signifikan apabila apa? Dia menghasilkan buah. Signifikan berarti apa? Sesuatu yang bisa mempengaruhi, sesuatu yang bisa memberkati, sesuatu yang bisa diberikan, yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Saya percaya kalau setiap kita kepingin beli buah, kita pasti cari buah yang manis. Ya, ini yang jadi pertanyaannya, jadi persoalan. Kita bisa hasilkan buah, apakah buah itu? Tapi itu tadi, ada buah yang manis, ada yang buah yang masam. Ya saya percaya kita semua yang normal harusnya, ya seharusnya kita cari buah yang manis. Tidak ada seorang pun yang suka dengan buah yang kecut. Ya apalagi yang pahit. Ya ada banyak orang Kristen yang pahit saudara. Ya bahkan ada yang sempat beberapa teman saya ngomong, sudahlah. Percuma ke gereja orangnya pahit sekali ya. Saya katakan, itu tidak bisa dinikmati, buah dari kehidupannya tidak bisa kekristenan itu tidak bisa jadi trademark dalam arti buat orang seseorang. Kalau apa? Buah yang dihasilkan dari orang itu tidak bisa dinikmati. Kalau buah sudah tidak bisa dinikmati, saya percaya itu tidak akan pernah dimakan lagi dan dibuang di sampah. Kalau kekristenan kita tidak bisa menghasilkan buah yang manis, tidak bisa dinikmati oleh orang lain, otomatis nggak akan terjadi yang namanya multiplikasi. Orang nggak akan terus mau menikmati buah kita. Dan kata multiply dikatakan dalam bahasa asli, saya coba buka di situ adalah rabau. Ya, menjadi hebat, menjadi banyak, dikatakan berlipat ganda, bertambah banyak. Jadi maksud dikatakan beranak cucu itu berbuah dan bertambah banyak, multiplikasi. Tetapi dimulai dari berbuah. Oleh sebab itu di dalam Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya di perjanjian baru, Tuhan seringkali pakai yang namanya kata buah. Karena memang dengan ilustrasi buah itu orang umum itu sangat bisa langsung mengetahuinya. Jadi boleh saya katakan berbuah itu adalah hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Dari buah itulah kita bisa mengetahui baik atau tidaknya. Ya, pohon itu. Hanya dari buah. Bahkan juga saya bukan seorang yang ahli tanam-tanaman, botani, tetapi
saya juga nggak bisa tahu kalau lihat pohonnya, oh ini pohon buah, ini pohon ini, saya nggak tahu sama sekali, saya awam dengan itu. Tetapi pada saat kalau saya melihat sebuah tanaman, pohon, lalu ada buahnya di sana, saya langsung bisa tahu, oh itu pohon mangga, oh itu pohon jeruk, oh itu pohon jambu. Kenapa? Saya melihat buah dari pohon itu. Ya dari buahnya lah, kalau firman Tuhan katakan di Injil Matius 7 ayat yang ke-16. Mulai dari ayat yang ke-16 sampai 20 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah kita bisa mengenal kualitas daripada pohon itu. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Jelas dikatakan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik, enggak mungkin. Ya, atau pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, enggak mungkin. Dikatakan, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, kalau pohon itu baik pasti mengeluarkan buah yang baik. Demikian juga pohon yang tidak baik enggak mungkin mengeluarkan buah yang baik. Pasti mengeluarkan buah yang tidak baik. Di ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Seringkali kekristenan kita tidak fokus dengan kita menghasilkan buah. Kita berpikir bahwa yang penting saya rajin ke gereja, yang penting saya sudah melayani, toh saya enggak pernah terlambat ke gereja, saya enggak pernah terlambat melayani. Ya setiap event-event saya selalu jadi panitia untuk event Natal kah atau Paskah. Ya setiap event-event kegiatan gereja saya selalu jadi panitia. Sekali lagi, yang seperti itu enggak jaminan buah yang baik keluar dari kehidupan kita. Oleh sebab itu sempat juga Yesus dicatat dalam firman Tuhan. Yesus pun menemukan satu pohon ara pada saat dia berjalan menemukan pohon ara. Di situ katakan daunnya rindang. Tapi Yesus tidak menemukan sebiji buah pun, buah ara. Di Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama dan kedua dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kalau yang dikatakan pohon yang tidak berbuah dipotongnya itu cut off. Buat Tuhan sebuah pohon yang tidak menghasilkan buah dikatakan buat apa dia hidup percuma di atas muka bumi kalau dia tidak menghasilkan buah. Jadi kehidupan kekristenan kita, kalau hidup kita tidak menghasilkan buah, sekali lagi tidak berbicara berapa lamanya kita menjadi seorang Kristen atau anak Tuhan. Saya percaya kalau anak Tuhan dia menghasilkan buah, tapi orang Kristen belum tentu menghasilkan buah. Ya, saya banyak jumpai orang-orang KTP-nya Kristen, cuma KTP-nya saja, tapi gaya hidupnya, kehidupan kesehariannya, kata-kata kebun binatang selalu keluar dari mulutnya. Ya, dan selalu berkata-kata yang selalu negatif, yang selalu berpikiran negatif tentang orang lain. Saya katakan, yang seperti ini dikatakan, dia tidak akan pernah menghasilkan buah yang manis. Tetapi dikatakan, ranting yang tidak berbuah di cut off. Kalau sudah dipotong, dikatakan, itu tinggal tunggu waktu. Ya, sehari 2 hari masih kelihatan hijau. Ya daun-daunnya, tetapi kalau sudah 1 minggu sudah mulai gelap warnanya, mulai kering dan apa akhirnya? Mati, tidak akan bisa bertumbuh. Seringkali kekristenan kita tidak sadar bahwa hidup kita ini seperti pohon buah yang disampaikan oleh Yesus. Kehidupan kita kita berpikir yang penting aku kan ibadah, tetapi hidup kita tidak nempel, tidak melekat, tidak menyatu dengan sang pokok anggur. Yang sang pokok pohon itu
otomatis tinggal tunggu waktu, kehidupan kita semakin hari semakin kering kita semakin tidak bisa bertumbuh dan semakin tidak akan pernah menghasilkan buah. Tetapi saat kita melekat hubungan kita dengan Tuhan, kita melekat benar-benar tidak terpisah dari sang pokok, saya percaya kita akan menerima aliran air yang hidup. Dan otomatis ranting yang melekat itu dia pasti menghasilkan buah. Karena sang pokok kebenaran, pokok yang baik, kita juga akan mengikuti menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi juga ada yang kedua, kalau pohon itu sudah menghasilkan buah, otomatis bukan berarti kita tidak mengalami proses, tetap ada proses. Dikatakan yang menghasilkan buah pun itu dikatakan ranting yang berbuah dibersihkannya, pruning, dibersihkan. Jadi ada daun-daun yang tidak berguna, itu memang dipapasnya. Orang yang menghasilkan buah, itu saya katakan orang yang menghasilkan buah, itu tidak enak secara jasmani, boleh saya katakan. Betul. Kalau kita lihat ya satu rumah katakanlah, dia punya pohon mangga, rimbun dan menghasilkan banyak buah. Ya, bagi si pohon, kalau pohon itu bisa ngomong, dia katakan, aduh berat, harus nambah beban lagi dengan buah yang banyak. Ya, tambahan beban dia harus tahan buah itu, tetap melekat pada rantingnya. Satu beban sebenarnya, tetapi sekali lagi, bagi kita, ya yang negatifnya saya katakan berbicara soal negatif, pohon ini tidak bisa menikmati buahnya sendiri gitu loh. Kita tidak bisa menikmati, tapi orang lain lah yang bisa menikmati. Jadi jangan kita berharap kalau kita berbuah kita nikmati sendiri, tidak bisa. Buah itu untuk dinikmati orang lain. Jadi boleh saya katakan kita tidak bisa menjudge, oh saya punya buah yang manis, tidak bisa. Karena apa? Orang lainlah yang bisa menikmati. Kita tidak bisa menikmati. Tidak enak bagi pohon. Bukan hanya itu, seringkali dengan kita menghasilkan buah yang manis, seringkali gitu. Ya, kekristenan itu seperti itu. Ada banyak orang yang kepingin apa? Itu tadi, melempari buah pohon itu. Ya kalau kecil saya dulu nakalnya seperti itu. Lihat pohon tetangga ada buah mangga, kelihatan sudah mulai matang. Saya mulai ambil batu lempar. Iya, mungkin sekali enggak kena yang namanya buahnya, kena batangnya. Ya seperti itu. Kekristenan yang kadang-kadang yang kita menghasilkan buah yang manis, seringkali diizinkan. Sesuatu yang sepertinya tidak enak dalam kehidupan kita. Secara jasmani saya katakan. Tetapi percayalah, tetap pohon itu tidak akan pernah berhenti yang menghasilkan buah. Sekalipun dia merasa berat sekali, dia harus tahan pohon itu. Ada banyak orang yang suka melemparinya hanya untuk menikmati buahnya saja. Tetapi pohon itu sudah memberikan berkat, memberikan dampak. Nah ini yang dikatakan yang namanya berbuah. Yang namanya berbuah itu memang untuk dinikmati. Kalau kita berbuah tidak dinikmati ya percuma saja. Ya, tapi yang orang yang berbuah dikatakan pasti sesuatu yang sepertinya kita rugi. Kenapa? Kita harus tahan buah itu di ranting kita. Cukup berat kalau pohon itu bisa ngomong. Apalagi kalau dia berbuah banyak sekali. Aduh berat sekali. Tetapi kita melihat akan ada banyak orang diberkati dengan menikmati buah yang manis yang kita hasilkan. Baru terjadi yang namanya multiplikasi. Orang akan cari kita. Saya sangat percaya apa yang kita beritakan, yang kita sampaikan dan itu memberkati, otomatis dia mengubah seseorang dan dia akan jadi orang, mengubah orang lain. Saya percaya otomatis itu terjadi multiplikasi. Dampak dari apa? Orang yang menikmati sesuatu yang manis dari kehidupan kita. Dia akan banyak memberkati orang lain. Oleh sebab itu sekarang kita perlu yang namanya indikator, konsep tentang berbuah. Ya, supaya terjadi multiplikasi, sekali lagi kita terus berbicara bagaimana berbuah. Ya, tanda berbuah itu adalah, buah itu merupakan satu tanda kehidupan. Ini yang pertama. Ada kehidupan. Jadi kalau pohon, itu kita bisa tahu ini pohon ini benar-benar hidup. Normal istilahnya begitu. Ya, yang namanya pohon buah, ya otomatis dia harus menghasilkan buah. Kalau pohon itu udah rindang, daunnya udah tinggi, udah cukup lama dia hidup di atas muka bumi, tapi tidak menghasilkan buah.
itu berarti apa? Tidak ada kehidupan di dalam. Memang secara fisik sepertinya hidup. Banyak orang Kristen juga, ya seperti mayat hidup. Ya yang penting hidup gitu aja, kelihatannya hidup. Ya seperti kalau kita lihat di toko-toko, ada banyak di toko-toko dijual. Itu buahnya persis sekali, warna-warnanya persis, besarnya persis. Dari pohon ranting itu dan daun-daunnya sama warnanya. Tetapi buah itu tidak bisa dinikmati, yaitu apa? Karena itu buah dari plastik. Itu namanya buah-buahan. Tapi yang seperti itu tidak punya kehidupan, ditanam di tanah yang paling subur sekalipun nggak akan pernah hidup. Karena tidak bisa, itu buah-buahan. Tetapi pohon yang punya kehidupan, itu tandanya apa? Dia menghasilkan buah. Dan buah yang manis dihasilkan. Kekristenan sebenarnya harusnya seperti itu. Kehidupan kekristenan itu harusnya hidup kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau banyak orang ngomong, udah nggak usah deket-deket sama orang itu. Ya, udah jahat, udah pahit, pelit, ya sampai seperti itu. Ada, saya pernah dengar itu juga saudara. Itu juga warning buat saya. Ya sebagai anak Tuhan, harusnya kita harus dikenal apa? Generous, orang yang murah hati. Sekalipun generous ini salah satu nilai yang sebelum kami dapatkan nilai yang dicanangkan oleh Bapak Gembala senior kami Pak Timotius Arifin. Ya beberapa tahun yang lalu kita punya nilai-nilai. Ya. Salah satu nilainya itu generosity, murah hati. Tetapi sekarang ditingkatkan lagi, tidak hanya generosity, tapi grace. Grace ini tingkatannya lebih dari generosity. Generosity ini memang orang yang murah hati, cuma sekedar. Tapi grace ini tingkatannya apa? Siap berkorban, memberi yang terbaik. Itu grace. Kasih anugerah buat orang lain. Iya, nilainya jauh lebih tinggi. Dan ini yang kita harus hidupi hari-hari ini. Harus memberi yang terbaik. Itu tanda bahwa kekristenan kita mengalami kehidupan. Nah semakin kita banyak berbuah, semakin orang banyak diberkati dan menikmati berkat Tuhan. Itu salah satu tanda kalau sebuah pohon itu berbuah manis dan punya kehidupan. Yang kedua tanda-tanda yang kita bisa langsung lihat bahwa pohon itu benar-benar berbuah. Dikatakan buah itu merupakan tanda satu pertumbuhan yang normal. Itu tadi saya sampaikan. Bahwa ada banyak pohon yang mungkin daunnya rindang tapi tidak menghasilkan buah. Orang tidak akan pernah cari pohon itu. Yang saya katakan pohon itu tidak akan pernah terjadi yang namanya multiplikasi. Karena apa? Dia tidak menghasilkan buah. Karena dari buah itulah ada benih di dalamnya. Dan benih itu kalau ditanam kembali, itu akan menghasilkan banyak sekali buah-buah. Bukan satu buah, tapi buah-buah yang banyak. Itu terjadi multiplikasi. Kalau buah itu bisa dinikmati. Ya bagi seorang yang suka bercocok tanam, dia pada saat dia makan buah yang manis, dia pasti tergiur, ini saya akan tanam supaya apa? Nanti saya juga akan menikmati buah yang manis seperti tadi ini, lebih banyak lagi, tanpa saya harus membeli yang lain. Jadi terjadi multiplikasi. Dan buah yang manis itu merupakan tanda pertumbuhan bahwa pohon itu bertumbuh normal. Yang namanya pohon buah, ya pastilah dan harus menumbuhkan buah-buah. Ya, kalau pohon itu pohon apel, ya harus menghasilkan buah apel, enggak mungkin menghasilkan buah duren. Oleh sebab itu dalam kehidupan kekristenan kita, kalau kita tahu kita sebagai anak Tuhan, seharusnya buah yang keluar dari kehidupan kita, ya buah kasih, buah-buah roh yang keluar dari kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu yang selalu keluar dari kehidupan kita. Dan kalau dari kehidupan kekristenan kita, maaf, yang suka omong kotor, suka marah-marah, itu bukan buah-buah roh. Ya jelas orang berkata, wah itu bukan Kristen yang sesungguhnya, itu Kristen-Kristenan. Ya, saya berdoa jemaat di tempat ini, setiap yang menyaksikan tayangan ini, mendengar ini, kalau kita kena, saya enggak menghasilkan buah yang manis, bertobatlah. Karena apa? Itu tadi dikatakan, kalau kita enggak menghasilkan buah, Tuhan katakan ada waktunya nanti sang pemilik kebun itu akan apa? Tebang,
mungkin kita pasti dikasih kesempatan 1 tahun lagi. Ya, bisa jadi Tuhan kasih kesempatan 1 tahun lagi. Kalau 1 tahun ke depan kita tetap nggak hasilkan buah, enggak ada alasan buat sang pemilik pohon itu. Akan apa? Ditebang, dibuang ke dalam api. Nah, sekarang yang ketiga, buah itu merupakan tanda apa? Kematangan. Sebuah pohon yang matang itu sudah waktunya, pasti dia akan menghasilkan buah. Kematangan ini juga berbicara tentang apa? Kedewasaan kekristenan kita. Kekristenan yang matang, kekristenan yang dewasa, itu otomatis akan menghasilkan buah. Itu salah satu indikasi kita bisa menilai, kita bisa mengetahui apakah anak Tuhan itu Kristen yang dewasa atau yang masih anak-anak. Tanda kedewasaan itu ada buah-buah yang keluar dari kehidupan. Jadi bukan hanya tanda pohon itu hidup, tetapi memang benar-benar matang, siap menghasilkan buah yang manis. Nah, kita banyak jumpai kekristenan hari-hari ini. Maaf, yang cuma sandang nama Kristen, tapi bukan kekristenan yang dewasa. Ya, salah satu ciri-cirinya apa? Kekristenan yang enggak matang, yang belum matang, atau yang belum dewasa. Yang pertama, itu orang Kristen yang belum matang adalah orang yang suka mementingkan diri sendiri. Atau dengan kata lain, egois. Ini yang seringkali kita banyak jumpai. Saya katakan, bukan hanya jemaat, tetapi ada banyak hamba-hamba Tuhan yang saya katakan, bukan saya menjudge, bukan, ini juga firman buat saya juga. Saya mulai cek, saya mulai introspeksi diri, apakah saya seorang hamba Tuhan yang matang atau tidak. Itu bisa dilihat, seorang Kristen yang belum matang, itu tadi, dia lebih suka, salah satu cirinya apa? Suka mementingkan diri sendiri atau dengan kata lain egois. Egois itu apa? Mencari keuntungan tanpa menghiraukan orang lain. Itu orang egois. Tetapi kami di sini, kami di Rock Ministry tetap diajarkan, yaitu tadi grace, sekalipun kami berkorban. Bahkan moto kami dalam kami melayani adalah we help you to fulfill your destiny. Kami akan membantu saudara sampai kepada destiny yang Tuhan sudah rancangkan. Sekalipun kami harus bayar harga. Itu kekristenan yang matang yang Tuhan cari, yang hari-hari ini saya katakan banyak gereja yang hari-hari ini sibuk gontok-gontokan aja. Ya sedikit-sedikit sudah gak bisa begini. Saya berpikir kalau yang seperti ini, gereja seperti ini, buah yang matang dari gereja tidak bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi kalau gereja itu ada satu kesatuan, enggak peduli ada gereja kecil, gereja besar, yang boleh katakan jemaat sedikit, jemaat besar, ya gerejanya gedungnya besar, gedungnya kecil, itu tidak jadi masalah. Tapi kita bergandengan bersama-sama, saya mengucap syukur kami ada di Bamak Pasuruan. Di sini saya merasakan bahwa kami di Pasuruan benar-benar ada satu kesatuan hati. Gereja-gereja yang di pelosok-pelosok kami dekat hubungannya dan saya mengucap syukur sampai hari ini Pasuruan. Lewat kesatuan kami, gereja-gereja di Pasuruan ini saudara. Pasuruan tetap diberkati dan dilindungi Tuhan. Daerah-daerah lain ada banyak kerusuhan, tapi Pasuruan tetap dipelihara. Dan saya mengucap syukur ada di kota Pasuruan. Dan saya boleh berdiri di tempat ini, saya sampaikan bahwa kami hamba Tuhan, kami berdoa, setiap bulan kami punya jadwal untuk kami berdoa bersama untuk kota kami. Dan buah yang manis yang kami berikan buat kota kami. Nah ini tanda kematangan secara rohani. Yang kedua, tanda ciri-ciri orang yang berbuah tapi tidak matang atau apalagi yang tidak menghasilkan buah. Itu yang kedua cirinya apa? Tidak bertanggung jawab. Ya, kata bertanggung jawab ini suka melakukan tapi tidak mau nanggung resikonya. Itu kita banyak jumpai hari-hari ini kekristenan. Ya asal ikut-ikutan aja.
Tapi kalau sudah waktunya kena masalah, lari, tidak mengakui, tidak mau menyelesaikan. Saya banyak jumpai, saudara. Ada banyak orang Kristen yang saya jumpai dan saya layani. Saya katakan, dia katakan, aduh saya takut. Saya katakan, kalau itu memang hasil akibat karena perbuatanmu, mau tidak mau hadapi dan selesaikan, saya katakan. Jangan pernah lari. Semakin kamu lari gak menyelesaikan masalah, kamu lari kemanapun, kamu akan terus dikejar dengan masalah yang sama. Dan itu dituntut pertanggungan jawab. Dan saya langsung bisa menilai kekristenan yang seperti ini, kekristenan yang belum matang. Sekali lagi yang tidak matang itu tidak mungkin bisa menghasilkan. Kalau pohon yang matang dia pasti menghasilkan buah. Itu yang normal saya katakan. Ada pohon yang kelihatannya rindang itu tadi. Tapi tidak menghasilkan, itu bukan pohon yang matang. Nah saya berdoa setiap kita yang mendengar firman Tuhan. Biarlah kita masuk kriteria. Pohon yang matang menghasilkan buah yang manis. Yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan otomatis multiplikasi akan terjadi. Buah yang manis, satu biji buah yang manis ditanam, dia akan menghasilkan banyak buah-buah yang manis. Ya, banyak buah-buah yang manis itu, kalau itu ditanam lagi, jadi lebih banyak lagi buah-buah yang manis. Nah, yang keempat sekarang, buah itu merupakan tanda dari jenis. Bukan hanya tadi saya katakan, saya melihat buah, katakan satu pohon, ada buah durian, langsung saya bisa tahu, oh itu pohon durian. Kenapa? Dari buahnya kita tahu jenis pohon itu. Apalagi kalau kita bisa nikmati buahnya manis, ini pohon durian yang luar biasa baiknya. Kenapa? Kita nikmati buah yang manis dari hasil buah pohon itu. Dari pohonnya, dari buahnya, kita langsung bisa tahu itu jenis yang bagaimana. Jadi buah bukan hanya tanda dari hidup, bukan saja tanda dari pertumbuhan, bukan saja tanda dari kematangan, tetapi buah juga merupakan tanda dari jenis yang qualified atau tidak. Apakah kita benar-benar buah yang mencapai standarnya Tuhan? Hari-hari ini, ya saya sedang berdoa untuk itu. Kami terus melatih jemaat, tetap saya mendisiplin juga jemaat. Untuk mereka juga menghasilkan buah, bukan sekedar cuma menghasilkan buah, tetapi saya tekankan apa? Yang manis. Karena apa? Buah yang masam, yang kecut, apalagi yang pahit, itu tidak akan pernah bisa dinikmati, ya juga percuma saja. Kelihatannya menghasilkan buah, tetapi buahnya tidak bisa dinikmati, percuma. Sangat percuma, sangat percuma. Dan di dalam Matius 7 ayat yang ke-16 jadi dikatakan, dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Kita bisa mengenal dari buah. Oleh sebab itu, hasilkan buah. Selama saudara menghasilkan buah yang manis, multiplikasi, pelipat gandaan akan terjadi. Dari kehidupan saudara, kehidupan yang manis, buah yang manis saudara berikan. Nah saya mengucap syukur, saya tutup dengan satu kesaksian. Ya bukan untuk kebanggaan, tetapi saya melihat bagaimana buah yang manis itu benar-benar bisa melipat ganda. Dari dulu kami punya toko dan saya seringkali kulaan di sebuah toko di Pandaan. Awalnya saya tidak pernah berbicara tentang firman Tuhan, saya tahu mereka dari keluarga yang Chinese yang totok. Ya saya cuma beli saja kulaan, saya beli, lalu saya tanya gimana om kabarnya, tante gimana keadaan, cuma begitu aja. Lalu seringkali satu saat om itu, pada saat saya belanja di sana, om itu tanya sama saya, dia ngomong begini, maaf ya kok, saya lihat engkau ini setiap kali kalau beli barang di sini, wajah engkau berbeda. Ya, cara engkau waktu berkata-kata pun kok hati saya kok jadi tenang katanya begitu. Kok bisa ya kok? Saya tahu, itu karena Roh Kudus.
Dan singkat cerita, Om itu akhirnya apa? Dia mau percaya Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan sudah saya baptiskan Om dan Tante. Usianya cukup lanjut. Karena dari hasil buah. Saya enggak berkhotbah, saya enggak nginjili. Om bertobat loh, ya sudah tua. Kalau enggak bertobat nanti mati masuk mana? Mau masuk neraka tak Om kan? Enggak begitu saudara. Tetapi saya hanya beri buah, saya berikan senyuman. Saya berikan perhatian gimana kesehatan Om. Saya katakan, setiap kali saya ke sana bagaimana kabarnya Om, kesehatannya Om bagaimana, anak-anaknya bagaimana. Saya selalu cuma tanya begitu. Dan buah yang manis bisa dinikmati otomatis. Saya katakan, tanpa kita harus berkhotbah, kita bisa memenangkan jiwa. Nah itu terjadi yang namanya multiplikasi. Sampai kedua, dan satu putranya menikah, kami juga yang melayani, saya memberkati. Sekarang punya 3 anak. Nah saya mengucap syukur, hidup mereka berbahagia. Ya mereka diberkati Tuhan, luar biasa. Bagi saya itu sesuatu yang, itu dampak dari buah yang dihasilkan. Percayalah kita tidak usah kejar yang namanya multiplikasi. Karena firman Tuhan katakan be fruitful and multiply. Multiply itu akibat kalau kita sudah menghasilkan buah. Jadi fokus kita hari ini firman Tuhan berbuahlah. Jangan saudara pikir dengan saudara, sing penting saya ke gereja tapi tak usah banyak macam-macam lah, nggak usah repot-repot berbuah. Percayalah, kalau kita tidak berbuah, firman Tuhan katakan apa? Ditebang dan dibuang, diinjak-injak dan dibakar. Jangan saudara pikir kekristenan saudara kalau nggak menghasilkan buah, tidak ada hukuman. Ada saudara. Ini warning buat kita semua. Jadi multiplikasi itu adalah, itu akibat kalau kita berbuah. Ya ini sudah dalam rancangan Tuhan. Saya katakan setiap kehidupan kekristenan kita harus menghasilkan buah. Harus menghasilkan buah. Ayo pagi hari ini kita ambil keputusan. Buah yang manis, enggak harus sesuatu yang besar. Tetapi lewat gaya hidup saudara pribadi. Apakah suami, seorang ayah, ibu, istri, anak. Saudara sudah memberikan buah yang manis buat orang-orang di sekitar saudara atau belum? Istri saudara bisa menikmati, aduh suamiku, dia selalu ramah. Dia selalu menghormati aku, dia selalu menghargai aku. Apakah istri berkata seperti itu atau si tua bangka ini kok bolak-balik aja, kok gak lembar-lembur aja. Loh ada yang begitu loh, saya layani para istri, lebih baik dia enggak ada di rumah, lebih tenang saya daripada ada suami saya di rumah. Sampai ada yang seperti itu loh. Itu buah yang tidak manis yang enggak bisa dinikmati oleh keluarga. Seharusnya istri atau anak boleh berkata, aku nanti kalau besar, aku kepingin punya suami kayak papi, kayak papaku. Atau seorang anak perempuan, dia berkata, aku kepingin nanti seorang pria, dia berkata, anak laki-laki dia berkata apa? Aku kepingin seperti papa. Ya, kalau anak perempuannya kepingin punya suami yang seperti papa, wah itu papa yang berbahagia, itu papa yang berbuah. Nah saya berdoa setiap kita hasilkan buah. Nggak usah mulu-mulu harus di gereja, dimulai dari keluarga. Sudahlah, berbuahlah di dalam keluarga saudara. Otomatis setiap keluarga-keluarga yang berbuah, kalau dikumpulkan di satu gereja, gereja itu akan berdampak dan multiplikasi terjadi. Otomatis. Nggak usah dengan program macam-macam saya katakan. Ada banyak gereja terlalu sibuk dengan program event-event. Bagi kami, saya lebih fokus apa? Membenahi keluarga-keluarga, jemaat. Kalau mereka dipulihkan, tetangga kanan kiri, saudara-saudara itu melihat mereka pasti diberkati. Dengan sendirinya dia akan cari, wah aku tak melok ke tempatmu ya. Aku lihat keluargamu itu luar biasa kok dipulihkan sekali. Jadi berkat buat kami. Itu otomatis. Multiplikasi itu akibat kok. Kalau kita menghasilkan buah. Sebab itu ayo responi firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan. Tetapi kita belajar untuk kita melakukan firman Tuhan. Be fruitful and multiply. Saya percaya kami nggak bisa. Ada Roh Kudus yang memampukan. Saya percaya Roh Penolong itu memampukan saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Otomatis kita berbuah yang manis dan berlipat-lipat ganda.
Sama-sama kita tundukkan kepala. Sungguh kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat kebenaran firman-Mu, Engkau tegur kami. Terima kasih Tuhan. Kami sadar seringkali kami hanya mementingkan apa yang dilihat orang. Tetapi kami tidak menghasilkan buah-buah yang manis dari orang lain. Untuk orang lain menikmati kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami egois, seringkali kami gak bertanggung jawab. Hidup semaunya sendiri, cari keuntungan secara pribadi, tidak pedulikan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami mau mengambil keputusan. Kami mau hidup benar-benar berdampak buat orang lain. Biarlah kasih, love yang kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Supaya mereka menikmati buah kasih kami yang manis. Mereka boleh mencari siapakah Allah yang kami sembah. Ini kerinduan kami. Gereja ini Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus. Engkau pakai tempat ini menjadi saluran kasih-Mu. Di mana warga di sekitar Duren Sewu ini Tuhan. Boleh menikmati kasih Kristus yang luar biasa berdampak. Sehingga seluruh warga ini boleh menikmati kasih yang keluar dari tempat ini. Dari jemaat di tempat ini. Berdampak buat setiap mereka. Dan memberkati Duren Sewu. Bukan hanya Duren Sewu tetapi Pandaan. Pasuruan Kabupaten boleh diberkati lewat gereja ini Tuhan. Dari Gembala, Riko Tuhan, hamba-Mu minta pengurapan yang baru. Tuhan pakai, Tuhan sudah mempercayakan perkara yang besar ini. Tuhan akan lebih lagi mempercayakan perkara yang lebih besar. Jemaat yang digembalakan akan terjadi pelipat gandaan. Karena menghasilkan buah yang manis. Dinikmati oleh banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat pelayanan gereja di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih kalau firman-Mu hamba-Mu sudah selesai sampaikan. Sekali lagi Roh Kudus, Kau tetaplah berbicara dalam kehidupan setiap kami. Setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan hidup kami boleh diubahkan. Menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Saatnya kami akan berpisah. Hamba-Mu akan berdoa, hamba-Mu minta berkat-Mu turun tercurah atas setiap kami. Melimpah-limpah dalam kehidupan setiap kami. Bukan hanya sidang jemaat di tempat ini. Bahkan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini. Mereka juga menikmati berkat yang luar biasa. Kasih yang luar biasa. Terima kasih. Kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberi engkau damai sejahtera, berkat, pertolongan, mujizat. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya Audi akan menyampaikan warta gereja selama seminggu ini.
Demikian Warta Gereja seminggu ini. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat mengikuti grup WhatsApp gereja kami. Tuhan Yesus memberkati.